dalam waktu dekat ini akan terjadi. Ya, Ya, ya. ada. Apa itu, Kang? Insya Allah Turki akan jatuh. Setelah Erdogan dulu meninggal, Turki akan jatuh diserang dari semua sisi ya. Mungkin ekonominya, mungkin segala macam jatuh. Itu tanda kekuatan Islam pertama runtuh itu. Dia adalah mimpi Muhammad Qasim. Nah, kemudian setelah itu menyusul Arab Saudi akan diserang juga. Gitu. Iya, betul. Akan diserang oleh Amerika dan sekutunya. Kan tidak masuk akal orang Amerika CS-nya kan. Iya. Tapi namanya politik, hari ini lawan, besok kawan kan. Gitu politik kan. Nah, apalagi untuk kepentingan di negaranya kan. Nah, kemudian juga akan meninggalnya mantan Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif, di Pakistan. Kemudian banyak lagi lah. Dalam siar ini Kang Diki sudah bertemu juga Kak dengan ulama-ulama, beberapa ulama atau ya artinya kalau Kang Diki mengatakan tabayun, ya mereka yang pengen tahu juga kan seharusnya Kang Diki kalau mereka nggak mau mendatangi Kang Diki mendatangi mereka kan. Ya. Sudah dilakukan hal seperti itu. Sudah sebagian kecil lah. Saya sudah ke beberapa tokoh. Namun tadilah kita ini kan pakai uang sendiri, gitu ya. Tidak ada yang mendanai, tidak ada yang membantu. Ya kadang-kadang uang tuh harus berebut juga kan untuk kepentingan lain, untuk segala macam. Jadi kalau saya punya donatur, sponsor, mungkin saya keliling Indonesia aja terus menjelaskannya. Gitu, tapi kan ongkos berapa gitu. Bahkan saya ini menolak kalau misalnya ada yang minta saya menjelaskan ini di masjid, saya menolak. Saya bilang jangan. Saya bukan ustadz yang selalu dikaitkan dengan amplop, saya tidak mau. Saya justru kami ingin membantu malah sebetulnya. Walaupun kami ini bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Menolaknya pengertian apa nih? Menolak? Ya, saya tidak mau dikasih ongkos. Oh begitu. Tidak mau maksudnya dikasih amplop. Kalau menjelaskannya nggak ada masalah. Ya. Gitu. Jadi contoh nih, saya misal nanti malam di masjid kan, diminta kajian di sana. Saya sudah wanti-wanti dari awal. Saya bilang mohon maaf, biarkan bensin saya sendiri, gitu ya. Saya jangan dikasih amplop. Gitu. Jangan dikasih uang maksudnya untuk pengganti atas nama apapun. Saya menolak itu. Kang Diki, dalam mimpinya Muhammad Qasim itu ada nggak kondisi ulama kita di akhir zaman ini seperti apa? Apakah ada satu dengan yang lainnya berseberangan atau bagaimana? Ada nggak kira-kira? Ya. Alhamdulillah, pertama saya juga melihat dari mubasyiratnya Muhammad Qasim. Ternyata ulama saat ini digambarkan dalam mimpi Muhammad Qasim sedang tertidur semua. Oh gitu? Iya. Sehingga tidak mengenal Al-Mahdi, tidak mengenal Dajjal, tidak mengenal banyak hal. Lalu saya coba cari hadis-hadisnya, Masya Allah, kaget saya juga. Ada sebuah hadis yang saya juga bikin kaget. Ini sambungan dengan tentang keadaan masjid ya, keadaan Quran, diakhiri dengan kalimat bahwa ulama di akhir zaman itu adalah seburuk-buruknya manusia di kolong langit. Tuh, Nabi mengatakan ulama itu seburuk-buruknya manusia di kolong langit. Bahkan dari mereka lah fitnah muncul. Hadisnya. Gitu. Kaget saya. Dan ini bukan ulama su, karena hadis sudah ulama su lain lagi, gitu ya. Di antara ulama ada juga ulama su. Tapi ini ada satu hadis yang general. Pokoknya dia tidak membedakan manapun ulama di zaman itu memang seburuk-buruknya makhluk. Menjadi masuk akal bagi saya. Benar ternyata oleh baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan itu. Benar. Begitu ya. Ingin tahu buktinya? Apa coba? Iya boleh tuh. Iya. Apa itu? Contoh. Mayoritas ulama saat ini, yang disebut ulama ya, karena saya sudah yakin ulama sudah tidak ada sekarang. Ilmu dan ulama sudah diangkat sebetulnya, sudah fase masuknya. Karena Al-Mahdi sudah memberikan beritanya kan, sudah menyampaikan petunjuknya. Jadi ilmu sudah digantikan untuk dijelaskan ke umat itu dengan mubasyirat sekarang ini. Nah begini. Ilmu pengertian apa nih, Nah, Kang Diki? Apakah hadis
ataukah ijtimanya Ya, itu oke. atau bagaimana? Begini, kalau seorang ulama kan pasti mampu menjelaskan sebuah hadis ya, yang terbenar itu gimana pengertiannya. Ya. Oke, itu contoh ulama kan. Ulama sepertinya sih saya belum pernah mendengar ada ulama ceramah gitu kan, dikasih amplop kan, nggak pernah kan. Nah, ulama itu biasanya punya karya natural kayak buku-buku kitab-kitab kan. Sekarang kan ustaz-ustaz banyaknya nyalin-nyalin kan, nyadur-nyadur gitu. Nah, jadi bobot ulama seperti itu sudah tidak ada. Baik, ulama sudah diangkat. Kemudian yang berikutnya, ilmu pun sudah diangkat. Contoh nih, sekarang ini, muncullah mubasyirat. Itu kan ilmu. Tapi ulama sekarang jarang yang tahu, jarang yang mau tahu. Bahkan melecehkan. Padahal itu jelas sekali dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada lebih dari 50 hadis itu tentang mubasyirat itu. Tapi diabaikan. Nah, sekarang ini lebih kepada menonjolkan kesarjanaan. Wah, kalau yang datang ke sini dokter kan beda tuh. Oh, nggak mungkin dokter agama ke sini pakai motor kan? Nggak mungkin kan. Orang punya rada gengsi. Kalau saya kan nggak usah gengsi, pakai angkut pun nggak apa-apa. Nah, artinya ulama ilmu itu sudah lebih kepada dijual belikanlah duniawi lah. Jadi dosen lah segala macam kan. Atau ustadz yang semakin berbobot, maka tentu amplopnya juga harus lebih banyak kan. Nggak mungkin silakan nyebut satu tokoh lah yang sangat terkenal sekarang ini dikasih amplop 1 juta misalnya jauh-jauh, mungkin nggak balik lagi ke sana barangkali ya. Nah, jadi ilmu itu sudah selalu dikaitkan dengan duniawi. Jadi ilmu sudah diangkat. Insya Allah itu kurang lebih banyak lagi lah hal-hal lainnya ya. Nah, itu pengertiannya. Dan terbukti pada saat Al-Mahdi pun muncul, hampir mayoritas ulama tidak mengakui. Oh gitu. Ya, mayoritas tidak mengakui. Sama. Itu dapat Kang Diki dapat informasi ini dari mana? Kan banyak, saya di handphone saya juga banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai. Kemudian juga saya sering ketemu dengan para tokoh-tokoh agama. Jarang sekali yang mengakui. Karena brandingnya sudah terlampau ketinggian. Sosok Al-Mahdi itu harus begini-begini. Padahal sesungguhnya itulah fungsinya islah. Jadi Al-Mahdi itu orang memandang harus sudah hebat gitu loh. Padahal jelas-jelas belum dibayat dan belum diislah. Oh, dia baru nanti setelah kelihatan karamahnya atau kelebihannya lah ya. Kan akan diislah dalam 1 malam. Dibayat. Oh, islahnya dalam 1 malam. Ya, di upgrade sama Allah, dimaafkan segala dosanya kan. Di islah itu kan dimaafkan segala dosanya, diperbaiki akhlaknya, semua. Berarti sebelumnya memang Al-Mahdi itu menunjukkan orang biasa. Lah kalau saya sudah hebat kan nggak perlu diislah. Berarti ini bakalan banyak yang tertipu dong kalau iya, itu dia. Kondisi seperti itu. Sangat betul. Makanya begini. Kalau tadi Mas bertanya kepada saya kaitan dengan kondisi ulama, justru begini. Ulama saat ini kalau mereka tidak sadar ya dengan perilaku syiriknya nih, maka ada kemungkinan mereka justru mengakui Al-Mahdi yang palsu nanti, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Oh, wah, ngeri Kan juga. Al-Masih itu orang yang seolah-olah akan menjadi juru selamat bagi umat Islam. Tapi ada aja belakangnya kan, bohong, pembohong, Al-Masih pembohong. Gitu. Nah, analisa kami dari teks-teks hadis yang ada jelas Al-Mahdi itu orang alim dan muslim. Gini, Dajjal ya. Dajjal tuh sebetulnya namanya Dajjal itu baik sistem yang sekarang digunakan oleh orang kafir semacam diadopsi sama kita itu juga disebut Dajjal kalau memang jauh dari Islam kan. Sistem itu. Kemudian juga katakanlah uang kertas itu juga yang akhirnya membuat orang terperosok kan. Nilainya dan sebagainya itu juga sistem Dajjal. Boleh-boleh saja kan itu sistem dan sebagainya. Nah, tetapi yang dimaksud Dajjal itu adalah sosok manusia yang akan menjadi pesaing Al-Mahdi nanti kan, yang akan berperang kan di dalam hadis-hadisnya. Nah, yang akan dibunuh bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya ini yang kita maksud. Begini. Karena ulama sekarang ini ya, baik itu ulama tanda kutip ya, karena bagi saya sekali lagi sudah tidak ada ulama tanda kutip yang disebut kiai, ustadz atau siapapun lah. Itu mayoritas kan pelaku syirik. Begini, Muhammad Qasim mengajarkan kepada kita,
cium tangan itu jangan boleh berlebihan. Jangan sampai nundukkan badan seperti ruku. Karena itu hak Allah, itu ibadah. Ruku itu hak Allah dalam konteks ibadah. Itu tidak boleh menjadi seperti itu kita. Sujud apalagi tidak boleh dilarang. Iya, kalau Sekarang nih orang banyak cium tangan seperti ruku kan kepada kiai, kepada ustadz tokoh agama berlebihan. Dan itu ternyata banyak juga yang sepaham memang tidak boleh. Nah, artinya apa yang disebutkan Muhammad Qasim sesuai dengan hadis-hadis yang sungguhnya ada. itu ada petunjuknya juga. Ada hadisnya ada. Banyak dari mimpi Imam Ada, Muhammad Qasim ada, ya. Jadi cium tangan tidak syirik, tapi menjadi syirik ketika berlebihan. Sampai ruku begitu kan banyak tuh. Sekarang tokoh-tokoh agama diciumin tangannya sampai ruku-ruku gitu nggak boleh karena kalau pelukan gitu-gitu. Boleh. Ibadah hak Allah apa? Ibadah Allah ruku dan sujud kan? Nah itu udah nggak boleh. Mirip perilaku itu. Ya kalau mereka sekarang ini kan yang bisa dikatakan adab, kalau mereka cium tangan atau apa dikatakan adab. Ya, kalau ketemu betul. kiai ya mesti nunduk atau apa, itu kan bagian dari adab. Itu gimana? Adab kan tidak harus melanggar syariat kan. Adab cium tangan bisa tetap, tapi tidak harus sampai nundukkan sekali kan. Saya ke orang tua juga cium tangan kan begini saja. Saya pun kepada Muhammad Qasim suka cium tangan sekali-kali juga, tapi kan saya tarik tangannya, tidak saya nunduk badan begitu. Nah kemudian yang berikutnya yang paling parah adalah foto masalah itu. Foto dan juga gambar-gambar. Ini kan sekarang justru mayoritas paham para tokoh agama kan tidak apa-apa foto itu ya. Hampir semua umat Islam di berbagai belahan dunia, di Arab Saudi juga. Saya ke Timur Tengah juga, foto-foto rajanya di jalan-jalan gede-gede kan. Di kantor-kantor kan foto-foto rajanya muncul. Dan itulah syirik yang luar biasa yang banyak sekali dilakukan umat Islam. Itu. Jadi ada sebuah hadis. Ketika kita nyambung tadi mengatakan justru mereka ini kalau tidak sadar berpotensi jadi pengikut Dajjal. Karena gini, ada sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang bisa melihat Dajjal, sosok Dajjal, itu yang membenci perbuatannya atau menjadi orang mukmin. Ada dua pilihan. Perbuatan Dajjal itu salah satunya kan ingin dipertuhankan, menyeret manusia seolah atas nama agama, atas nama Allah, pada tanpa disadari menyeret kepada kesyirikan. Jadi tema besar Dajjal itu kan bagaimana umat terlibat dalam syirik kan sebenarnya. Soal itu. Karena kan dia ingin dipertuhankan kan nanti. Gitu. Itu seram juga nih Kang. Ya memang seram. Makanya saya sudah berikrar, saya siap dihujat, saya siap dicaci maki, saya siap teroris ya, dianggap teroris lagi enggak? Insya Allah enggak, karena saya kan tidak angkat senjata. Oh gitu. Hanya jadi saya jihad dengan hujah. Kan Dajjal juga dengan hujah loh nanti. Jadi gini, Dajjal itu akan muncul menjadi tokoh agama nanti. Karena dalam mimpi Muhammad Qasim, Dajjal itu tokoh agama, Dajjal itu alim dan muslim. Wah, bener juga. Sesuai dengan gambaran umat sekarang, Dajjal itu, Al-Masih itu, Imam Mahdi itu seperti ini, sesuai gambaran gini, itu, atau gimana? Kalau umat sekarang ini kan Dajjal itu orang yang jahat. Iya. Bermata sebelah. Di sini ada tulisan kafir kan? Iya. Yang akan menyihir manusia gitu. Ini keliru besar. Inilah jahatnya sosial media. Padahal dalam teks hadisnya jelas banget Al-Mahdi itu akan membawa agama Allah, membawa kitab-kitab Allah. Tuh, ada hadisnya. Dia sebagai penyelamat. Kemudian gitu, Al-Mahdi itu akan tawaf. Rasulullah melihat dia tawaf. Ada hadisnya. Iya, ini Nabi Isa, ini Dajjal. Tawaf dia. Nah, berarti kan muslim. Kemudian dalam hadis-hadis lain menunjukkan siapa pengikut Al-Mahdi, pengikut Dajjal. Kan jelas dalam buku-buku kitab-kitab ulama itu pengikut Dajjal itu Khawarij. Khawarij muslim apa non-muslim? Muslim kan? Nah, kemudian siapa Ahlul Bid'ah? Ahlul Bid'ah Kristen atau Islam? Kan Islam. Jadi artinya para pengikut Dajjal itu justru mayoritas muslim. Hanya disebutkan 70.000 orang Yahudi kan. Nah, itu jelas cuma 70.000 kok sedikit amat itu. Dan setelah penelitian saya ternyata itu adalah insya Allah Yahudi Ortodoks yang dekat dengan Islam.
Kan di Yahudi itu kan banyak juga yang pro Palestina itu, sering demo-demo kan, sering dikejar polisi juga Yahudi itu. Dia membela Palestina. Itu adalah yang mungkin mudah-mudahan itu sekitar ada mereka komunitas ratusan ribu sampai puluhan ribu lah. Berarti sangat besar peluang kemungkinan umat Muslim itu tertipu oleh Dajjal. Betul. Lah memang hadisnya begitu bahwa menganggap Dajjal itu akan memurtadkan banyak orang Islam. Iya, dia menganggap Dajjal itu sebagai Imam Mahdi, Utusan Allah ya. utusan Masih Allah. kan? Salah tanggap gitu loh. Betul. Oke. Tidak mungkin masa orang alim menjadi Dajjal. Loh, siapa bilang baca sejarah? Saya mau tanya. Iblis orang alim belum? Bukan. Orang alim. Bukan alim. Makhluk kali, makhluk. Oh iya, makhluk ya, bukan orang. Iblis itu Makhluk. Allah yang alim alim dulunya ya. Iya, dulunya alim. Cuma ada kesombongan. Nah, sedikit kesombongan. Kira-kira ngapain gua harus ikut-ikut Adam nih gitu. Baru kemarin lahir udah gitu dari tanah lagi. Gue dari api, udah lama gua hidup. Masa harus ikut yang katakanlah anak bawang begini, kira-kira begitulah kata iblis ya. Ada kesombongan. Padahal Allah mengujikan di situ. Patuh nggak sama Allah? Nah, jadi kita pun demikian. Dajjal mungkin dan terulang. Sejarah Dajjal terulang. Nggak, Kang Diki juga nggak takut juga dianggap sebagai orang yang mengklaim kebenaran atau gimana? Kebenaran memang harus diklaim. Kebenaran harus diklaim. Tapi tentu klaim yang punya dasar ya. Karena namanya yang klaim kan kebenaran pasti diklaim kan. Ini yang benar loh Pak. Pasti diklaim kan. Nggak mungkin nggak mengklaim lah. Tapi bahwa kebenaran mutlak satu-satunya, saya tidak mengatakan itu. Artinya bisa saja kita silahkan diskusi. Saya siap diundang kok. Saya siap diundang kemanapun untuk diskusi ini. Walaupun saya dari sisi orang yang tidak menguasai kitab seperti para ulama. Saya memang bukan ulama, bukan ustaz. Selain Muhammad Qasim, ada nggak Kang Diki mendapatkan informasi bahwa ada nih yang juga memiliki mimpi yang bisa dikategorikan Al-Mahdi? Sejauh ini ada atau bagaimana? Ini kan Kang Diki mengklaim Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi dan calon Imam Mahdi. Yes. Apakah satu-satunya yang sejauh ini informasi yang Kang Diki dapatkan bahwa kan ada juga mungkin orang yang memiliki mimpi yang bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah di balik tabir. Nah, apakah Kang Diki juga menyelidiki informasi itu sehingga jadi perbandingan gitu kan? Ya. Baik, sudah ada informasi yang mimpi banyak, tapi yang ditakdirkan dalam mimpinya Al-Mahdi nggak ada. Jadi banyak yang mimpi-mimpi. Kita kebetulan kan memang seolah ya kumpulah orang-orang yang percaya dengan mimpi dan juga orang yang bermimpi kan. Alhamdulillah banyak, tapi tidak ada satupun mimpi teman-teman yang di dalam takdirnya, mimpinya itu takdir menjadi Imam Mahdi. Tidak ada. Kalau Muhammad Qasim, bagaimana cerita mimpinya itu? Ya, dia ditakdirkan sebagai contoh misalkan kalau dia itu adalah Muhammad Imam Qasim Mahdi, nanti akan ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan akan memimpin sholat. Nah, kan ada dalam hadis itu. ada dalam mimpinya itu. Ada dalam mimpinya. Kemudian Muhammad Qasim akan memimpin Ghazwahin. Karena ada hadis dengan kaitan dengan Ghazwahin itu. Kemudian Muhammad Qasim akan memimpin umat Islam di seluruh dunia. Kemudian Muhammad Qasim ditakdirkan untuk berhadapan perang dengan Dajjal kan. Lalu kalah. Itu dalam mimpinya semua. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang sesuai Jadi dengan... dia udah tahu bakalan kalah ya sama Dajjal ya. Kan hadisnya ada. Oh, dalam ya artinya selain hadis dalam mimpinya juga dia dikasih Kalah memang. kalah ya. Bahkan waktu itu tentara Dajjal itu kan juga Allahu Akbar di sana. Sana takbir, sini takbir. Takbir juga. Dajjal itu perkiraan kami, dia tidak tahu Dajjal, tapi tahu dia Dajjal ketika ketemu Nabi Isa, baru dia sadar. Oh gitu. Waduh, saya Dajjal ternyata. Baru dia ngeh kalau dia itu Dajjal Ya, setelah betul. wah Nabi Isa di pihak sana, berarti saya Dajjal dong. Iya betul. Langsung lemes. Jadi nanti itu ada dua kekuatan umat Islam itu.
Jadi Dajjal itu akan muncul, insya Allah tidak lama lagi nih, akan menjadi sosok yang alim, sosok yang wah, luar biasa pengaruhnya, besar pengaruhnya. Tapi sebetulnya itu perilaku syirik banyaknya di situ tuh ngumpul. Gitu. No, tapi mereka tidak sadar bahwa itu syirik. Sekarang kan banyak nih, banyak tokoh agama sekarang pelaku syirik pengikutnya banyak loh. Iya, iya. Sekarang banyak, bahkan saya luar biasa itu ditawarin foto oleh salah satu tokoh agama ya di beberapa daerah. Oh, silahkan pesan foto ini si Fulan, ulama Fulan akan membawa berkah dan sebagainya gitu. Kalau dipajang akan membawa kesaktian gitu selama macam. Padahal itu tokoh agama. Jadi memang masih pahamnya seperti itu. Dan itu berpotensi kalau mereka ya tidak sadar bahwa itu salah, Al-Mahdi itu posisinya dalam Muhammad Qasim, ya berpotensi jadi pengikut Dajjal. Makanya Dajjal itu nanti bayangkan perang dengan tentara Al-Mahdi pun kalah tunggang langgang tentara Al-Mahdi, gabung dengan Nabi Isa alaihissalam kan dalam mimpi Muhammad Qasim. Dalam hadis pun begitu, gabung dengan Nabi Isa lah yang bisa mengalahkan Dajjal. Luluhnya tuh beginilah intinya. Ketika Dajjal ketemu Nabi Isa, dia baru sadar, lemas lah kira-kira ya. Iya. Waduh, ternyata saya Dajjal nih. Wah, salah saya selama ini. Udah. Gitu. Jadi selama ini dia yakin dia ini Imam Mahdi, pejuang, ya kan? Iya, pejuang. Pengikutnya juga sama, yakin Imam Mahdi. Iya. Makanya kalau dari sisi ini Dr. Arji benar. Dr. Arji juga bilang bahwa di sana Allahu Akbar, di sini juga Allahu Akbar. Tapi ya saya sesalkan juga lah. Banyak tokoh agama yang mengutip Muhammad Qasim tapi tidak tahu apa-apa. Mereka belum tabayun. Padahal itu ajaran Islam yang paling mulia itu. Pernah nggak coba tokoh-tokoh agama tabayun datang ke Muhammad Qasim? Nggak pernah itu. Yang tabayun yang orang-orang biasa aja. Kenapa? Kalau gitu nanti Kang Diki bikin undangan aja, undang mereka itu. Ada rencana, pengen tahu juga kita gitu. Ya. Ini kan sudah pemilu. Ada nggak gambaran siapa sih calon presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan gitu? Ya. Ada, alhamdulillah. Ada tersirat ya, atau gimana? Bukan tersirat lagi, tersurat malah. Dalam mimpi Muhammad Qasim. Dalam mimpi teman-teman ya. Jadi begini, pertama. Ini yang mendukung Muhammad Qasim suka mimpi juga? Atau gimana? Mayoritas yang pendukung Muhammad Qasim banyak yang dikasih mimpi. Karena gini, gabung dengan Muhammad Qasim karena dia juga banyak mimpi. Memimpikan? Memimpikan Muhammad Qasim atau memimpikan hal lain. Gitu. Banyak yang memimpikan Muhammad Qasim juga bahwa dia itu Al-Mahdi benar. Oke. Gini, kaitan dengan pertanyaan tadi soal pemilu di sini, insya Allah ada cukup lengkap bahkan. Pertama, kita rujuk dari mantan orang terkenal lah, yaitu Bapak SBY, mantan presiden kan. Bila mimpi, walaupun orang lain meragukan itu mimpi beneran atau sekedar keinginan ya. Nah, ternyata itu insya Allah mimpi. Karena bisa ditakwilkan. Takwilnya adalah nanti terpilih seorang presiden kan ya. Kemudian setelah itu dia kan dengan Pak Jokowi dan Bu Mega kan naik kereta api kan, turun di Solo dan sebagainya. Itu artinya kalau di dalam takwil mimpi ketika kepala negara atau orang tokoh terkenal itu turun datang ke sebuah daerah, maka itu akan ada bencana. Nah, itu ditakwilkan sama ahli takwil kita akan ada kerusuhan di Solo nanti. Setelah Pilpres nanti ya. Kemudian merembet ke kota lain. Dulu waktu Pak SBY mimpi itu kita kan bingung. Kenapa ya kok? Apa sebabnya kerusuhan terjadi kan? Nah, ternyata sekarang terjawab bahwa itu akibat dari perkembangan politik sekarang ini kan. Jadi gini, sekarang ini kan Pak Jokowi, kenapa pertanyaannya? Kenapa kerusuhan di Solo kan? Akhirnya terjawablah ketika ada manuver-manuver politik kan, Gibran masuk, Pak Jokowi dianggap pengkhianat kan oleh PDI kan, dianggap pengkhianat dan sebagainya. Mungkin nanti ditambah kecurangan dan sebagainya, sehingga
terpolarisasi tuduhan ke Pak Jokowi kan. Akhirnya mungkin nanti ada kerusuhan di Solo. Makanya itu mimpi Pak SBY. Kerusuhan di Solo pertama Kerusuhan kali. di Solo. Ya, pertama kali itu ini mimpi Pak SBY karena di situ di dalam kereta api itu Pak Jokowi turun di Solo. Itu artinya dalam arti takwil itu akan ada kerusuhan itu. Di situ ada Prabowo juga, gimana itu? Nah, justru Pak Apakah Prabowo lah. Prabowo yang terpilih? Nah, di dalam mimpi yang lain, bukan mimpi Pak SBY ya, mimpi yang lain ternyata Prabowo yang menang memang. Jadi dalam mimpi itu, yang menang itu mimpi orang lain ya, bukan Pak SBY. Mimpinya Helper. anggota Gaza. Iya, betul. Oh, bukan Jadi- mimpinya Muhammad Qasim ya? Bukan. Mimpi anggota Gajah mengatakan bahwa nanti yang terpilih itu Pak Prabowo. Itu udah lama loh sebelum pasangan-pasangan ini. Oh, sebelum ada Belum terbukti benar sekarang kan yang kelihatan menang memang Pak Prabowo. Saya ini kan mantan Dia mimpinya konsultan. sebelum Pilpres 2009 apa setelah Pilpres 2009 atau Apa tuh? Mimpinya Ya, beberapa bulan sebelum pasangan-pasangan ini. oh sebelum terbentuknya Nah, jadi pasangan. artinya kita tidak tahu Pak Prabowo itu pasti mencalonkan kan belum tahu. Berpasangan dengan siapa kan juga belum tahu kan. Pak Ganjar pasangan dengan siapa, Pak Anies pasangan dengan belum tahu waktu itu. Bermimpilah bahwa nanti di dalam Pilpres itu Pak Prabowo menang. Gitu. Dan ternyata benar hasil surveinya selalu unggul kan. Ya, ya. Tapi ada keributan. Nah, di dalam mimpi yang lain, yang bukan mimpi Pak SBY, di situ ada masalah besar, ada keadaan darurat. Akhirnya Prabowo menyerahkan kekuasaan kepada seseorang itu. Jadi tidak lama berkuasanya, sebentar. Iya. Karena bisa jadi ini adalah tekanan dari dalam negeri, kemudian juga ada tekanan dari luar negeri, yaitu perang malah mahubro bersamaan. Iya, Dan mungkin ada permainan intelijen bermain mungkin ya untuk menjatuhkan Indonesia. Kemudian disitulah jatuh pemerintahan Pak Prabowo dalam Mubasyirat itu dan digantikan oleh seseorang. Kalau meleset gimana nih? Ya namanya takwil, tidak apa-apa. Maksudnya berarti kan ini mimpinya nggak ada kaitan dengan Muhammad Qasim ya mimpinya ya? Tidak ada, ini mimpi-mimpi. Mimpinya Pak Kalau SBY. Muhammad Qasim mimpinya Indonesia akan terlibat malah mahkubro. Oh gitu. Nanti tapi terakhir bisa jadi masuk akal, artinya ada hubungan antara mimpi Muhammad Qasim dengan mimpi teman-teman di sini. Karena gini, kalau benar mimpi Muhammad Qasim itu mengatakan bahwa Indonesia akan terlibat dalam Mahkamah Kubro di terakhir ketika pembebasan Jazirah Arab ya, bergabung dengan Pakistan, Malaysia, Brunei bergabung. Nah, kemudian menjadi masuk akal nih. Kok Indonesia bisa bergabung dengan Pakistan untuk membebaskan Jazirah Arab dari penguasaan negara-negara Barat dan Rusia? Ini kan tinggal 4 tahun lagi. Bagaimana ceritanya kok bisa dalam waktu cepat itu merubah politik, arah politik dan militer? Tidak masuk akal kan? Tapi menjadi masuk akal kalau ada chaos. Chaos, kerusuhan, diganti kepemimpinan. Sama dengan Pakistan nanti. Kenapa tiba-tiba Muhammad Qasim diangkat jadi pemimpin Pakistan? Karena memang ada chaos dulu. Manusia kan begitu memang. Sejarah kan begitu. Ada chaos dulu baru penggantian pemimpin kan, rejim. Nah, jadi masuk akal mimpi teman-teman, berarti ini akan ada kerusuhan dulu, diganti dengan insya Allah menurut kami ya, pengganti Pak Prabowo itu orang yang akan mendukung, percaya dengan Mubasyirat dan mendukung Muhammad Qasim. Gitu. Masuk akal kan? Sehingga gabunglah pemerintah Indonesia menjadi bagian dari koalisi dengan pemerintah Pakistan untuk membebaskan Jazirah Arab dari penguasaan Tapi kan negara-negara Barat. wakilnya Pak Prabowo kan sekarang Gibran. Ya, ya. Berarti kan dia yang menggantikan. Kalau logika Kalau itu kan secara formal undang-undang. Lalu kalau kerusuhan kan bisa jadi malah darurat kan. Oh gitu, ya. Bukan berhalangan. Misal contoh kalau Prabowo berhalangan sakit ya, atau ada kayak Pak Harto kan, kerusuhannya biasa-biasa aja lah gitu ya. Kerusuhan 89 masih bisa diatasi lah. Itu kan diganti ya, formal gitu. Berarti kerusuhannya parah sekali dong. Ya, walau alam kelihatannya begitu. Karena gini, ada gambaran dalam mimpi yang lain, Jakarta pun berdarah-darah nanti. Kemudian Bandung juga akan tenggelam. Pokoknya banyaklah peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW akan terjadi kasus saling bunuh-membunuh. Nggak bisa diantisipasi itu, Kang?
Kalau hadis kan takdir kan sudah pasti terjadi kan. Nah, cuman kita berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin orang kan, untuk jangan sampai kita masuk ke fase itu. Artinya terbawa arus fase itu. Kemudian jangan sampai kita jadi pengikut Dajjal. Itu aja. Yang paling dikhawatirkan kan pengikut Dajjal dan fitnah Al-Hars. Al-Hars itu kan nanti orang yang dibunuh dan membunuh sama-sama berdosa, masuk neraka. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ujalahlah. Saat itu ujalahlah. Karena tidak ada lagi solusi lain dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis kecuali ujalah. Menghindar dari situasi itu. Terus gini Kang, ini kan ibaratnya susah nih membedakan Dajjal. Apalagi tipu daya Dajjal itu kan luar biasa gitu loh. Terus Imam Mahdinya sendiri dibaiatnya setelah Dajjal muncul atau sebelumnya? Ya, begitu. Baik, menarik. Pertama, Dajjal susah ya kita nilai, kita tahu ya. Sebetulnya tidak juga bagi orang yang paham hadis tadi, bahwa orang-orang yang membenci perbuatan Dajjal itulah yang bisa melihat Dajjal. Jadi sekarang ini jelas Dajjal itu kan berarti mereka yang membenci perbuatan sirik-sirik sekarang akan ini tahu Dajjal. Akan tahu Dajjal. Inilah Dajjal sebetulnya. Karena perbuatannya sesungguhnya menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Kan di situ hadisnya jelas. Perbuatan Dajjal. Terus kemudian juga orang berlebihan, khawarij kan. Orang yang jadi gini maksudnya. Dajjal itu pengikutnya nanti orang ke kiri-kirian, kadang ke kanan-kanan lah. Ini yang terlalu keras, bisa membunuh sesama muslim, bisa mengkafirkan muslim. Nah itu khawatir jadi pengikut Dajjal, dan jelas memang dalam hadis juga begitu. Kemudian yang berlebihan, yang serba banyak menambah-nambah gitu kan, ya pelaku bid'ah, pelaku syirik, itu menjadi yang selamat itu yang tengah-tengah ini, yang tidak ke kanan, tidak ke kiri gitu. Nah jadi insya Allah yang terbimbing dengan mubasyirat, insya Allah. Nah jadi memang berat situasi itu, tetapi bagi orang yang percaya mubasyirat, insya Allah akan dapat petunjuk, bimbingan, dia tidak akan keliru. Gitu. Masih mungkin nggak, Kang, setelah nanti misalnya Al-Mahdi dibaiat jadi Imam Mahdi, ya mungkin ya kalau Kang Diki kan yakinnya Muhammad Qasim nih bakal jadi Imam Mahdi. Mungkin nggak yang belakangan menyadari itu bisa diterima atau dapat hidayah untuk gabung dalam mimpi Muhammad Qasim, ulama terlambat percayanya. Jadi ketika terjadi baiat, kemudian ada penenggelaman pasukan dalam hadis itu, itulah ulama-ulama baru sadar dialah Al-Mahdi sungguhnya. Tapi terlambat, kata Muhammad Qasim dalam mimpinya. Terlambat bisa jadi karena tidak ikut berjuang. Udah terlambat kan, udah chaos segala macam, mana bisa berjuang kan di garis terdepan kan. Terlambat punya kesempatan untuk dicatat dalam tinta emas. Kan dalam mimpi Muhammad Qasim dikatakan orang yang berjuang membantu Muhammad Qasim dalam penyebaran mimpinya, dan pada saat masa-masa sulit itu akan namanya tercatat dalam tinta emas yang bukunya dipegang oleh baginda Nabi Muhammad SAW terus. Gitu. Ya sudah terlambat. Nah bisa jadi mungkin selamat dari fitnah Dajjal yang sadar ya, tapi mungkin pahalanya dalam perjuangan mungkin sudah tidak terlalu bobot besar lah. Apa masih mungkin ada peluang selamat? Karena kan Dajjal itu memang... Oh iya memang, kalau Dajjal itu kalau sudah jadi pengikutnya susah lepas. Susah. Nah makanya sampai Rasulullah mengatakan keras sekali kan, ikat anak istrimu. Ikat anak istrimu kan bukan dikit beneran. Itu kan hadis yang perlu ditakwilkan kan, perlu ditafsirkan. Karena banyak isyarat kan hadis itu. Itu adalah kalau perlu dengan kekerasan. Kalau perlu seret anak istrinya, bawa ke tanah Ujlah gitu. Ujlah. Pokoknya nggak usah lihat internet, nggak usah lihat apa, karena Dajjal itu kan nanti melalui internet pengaruhnya. Jadi dia mungkin ceramah di mana-mana, meyakinkan orang, nonton, wah ini pengikutnya banyak, waduh, kayak ahli surga semua, padahal pelaku syirik semua gitu. Muhammad Qasim sendiri kan sudah mendapatkan mimpi bahwa dia itu adalah
Imam Mahdi ya. Tidak implisit atau eksplisit disebutkan dia Imam Mahdi enggak. Tapi dari mimpi-mimpinya kita menerjemahkan itu. Oh, bisa diterjemahkan dia itu calon Imam Mahdi, ya, takdirnya nanti. Ya. Gitu. Nah, sekarang ada nggak dia memimpikan mengenai Dajjal? Sosok Artinya, Dajjal. iya sosok Dajjal kan. Sebab kalau dia salah satu kandidat calon Imam Mahdi, seharusnya ada juga dia bisa diberitahukan juga, Ya. ini loh sosok lawanmu. Gitu. Sudah, alhamdulillah ada. Sudah ada. Bahkan julukannya sudah dikasih. Oh gitu. Sudah. Jadi gini, Dajjal itu nama dan mungkin julukannya adalah Abdurrahman. Abdurrahman. Sampai sedetil itu namanya Betul itu. juga. Walau alam, apakah ini benar namanya Abdurrahman atau julukan? Karena sama dengan Al-Mahdi kan, julukan kan itu. Nah bisa jadi isyarat. Oke, namanya Abdurrahman. Bisa jadi nama atau tadi kan hiasan. Yang kedua, tingginya juga begitu. Jadi udah ada gambaran fisiknya juga. Fisiknya tingginya 1,8 lah berapa. Terus kemudian juga ganteng orangnya, gagah. Kalau jalan tuh agak-agak sifat-sifat sombong lah kelihatan, gagah gitu ya. Tampangnya gagah, Tampangnya gagah. Bukannya bahkan tampangnya ke Timur Tengah, antara Asia dan Timur Tengah. Nah, justru begini, kesalahan kita tuh branding tuh kan di dalam sosial media kan Dajjal serem kan. Iya, Dajjal itu kan digambarkan selama ini tampangnya serem, matanya satu. Iya. Pokoknya seperti setan lah. Ya, gitu. seperti dalam film-film ya. Gitu loh. Ini kok tampang gagah, ya kan? Ya. Ada logika, Mas. Mau nggak kalau Dajjal itu menunjukkan kedajalannya? Mau nggak jadi pengikutnya? Nggak mau. Nggak akan mungkin. Loh, ini ada orang ngaku Dajjal, kemudian matanya benar sebelah. Ada tulisan kafir di sini. Wah, mau nggak orang-orang? Nggak ada, mau lah. Saya pernah tanya ya, contoh misalnya saya pernah naik Grab, ngomong-ngomong, dia nanya saya kan, Bapak kayaknya mau ada pengajian ya? Kok tahu dari pakaian saya kan? Saya tanya lagi, iya saya ini keislaman saya ini, aduh Pak, saya sholat cuma Idul Fitri doang katanya, karena ada mertua juga gitu ya, dia ngakui lah, Mas Jauh. Nah, saya kebetulan nih, saya tanya, Mas, pernah dengar nggak Dajjal? Oh iya pernah. Mas mau nggak jadi pengikut Dajjal? Oh nggak mau lah Pak. Bukan, orang yang jarang sholat aja nggak mau. Nah, coba logikanya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan Dajjal itu fitnah terbesar sepanjang hidup manusia. Berarti kan dahsyat ini fitnahnya. Dahsyat itu artinya kalau sampai dia terbuka itu Dajjal, ciri-cirinya persis, nggak akan ada pengikutnya. Padahal di dalam hadis lain akan banyak memurtadkan umat Islam. Bahkan Muhammad Qasim mengatakan, siapapun yang ketemu Dajjal nih, ketemu Dajjal baik langsung maupun via internet, nanti ya, dalam ceramahnya dia, dalam kemunculan dia, akan menjadi korban 99,99. Jadi yang selamat itu 0,1 ya. Jadi pengikutnya. Persis seperti Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang berhadapan Dajjal jadi pengikutnya, tidak akan sanggup. Nah, yang sanggup itu adalah dua orang tadi, kelompok yang membenci perbuatannya dan orang mukmin. Kalau orang mukmin berat kan jadi orang mukmin. Waduh, silakan deh teman-teman baca jadi orang mukmin. Sangat langka lah jadi orang mukmin. Ya. Jadi artinya catatannya tidak mungkin Dajjal itu penampilan fisiknya menyeramkan seperti yang digambarkan selama justru ini. Justru fitnah terbesar. Artinya ngelabui orang. Kan di dadanya tuh api digambarkan api. Padahal itu sebetulnya surga. Dajjal menggambarkan air, surga pada neraka. Berarti kan dia piawai sekali. Jadi kalau dalam bahasa intelijen tuh intelijen kelas kakap gitu loh, tanpa orang sadari gitu. Jadi kalau pelaku kesirikan atau umat Islam yang melakukan kesirikan itu dia tidak bisa membedakan. Tidak bisa, bahkan jadi pengikutnya. Iya. Nah, jadi makanya saya katakan tadi, ciri-ciri Dajjal yang disampaikan oleh Muhammad Qasim justru persis sesuai hadis. Persis sesuai hadis. Nah, jadi kita aja selama ini yang menyesatkan pemikiran kita berarti ya. Dan abe. Dajjal itu begini. Padahal hadis sudah mengatakan bahwa Dajjal itu orangnya ciri-cirinya orang alim muslim. Orang alim muslim. Ya seperti gambaran dari mubasyiratnya Muhammad Qasim, orangnya gagah, ganteng. Betul. Bahkan di dalam mimpi Muhammad Qasim jelas melihat Dajjal. Oh, gitu. Orang alim dia. Oh, orang alim. Ya Allah, saya pengen seperti Dajjal gitu.
Dia belum tahu itu Dajjal. Iya. Jadi mimpi Muhammad Qasim ada berkali-kali. Dia belum tahu Dajjal. Dipertemukanlah dalam sebuah ujian, perlombaan. Dan Qasim dia tuh anak muda ini alim sekali nih orangnya gitu. Dia pengen seperti dia. Jadi dalam mimpinya itu ngomong ke saya Muhammad Qasim, brother, saya sebelum pengen seperti dia. Kenapa? Alim orangnya. Alim. Saya bukan orang alim, saya orang biasa. Sholat pun saya kadang-kadang futur, dia bilang. Sedangkan Dajjal ini rajin sholat, rajin zikir, rajin wah hebat. Tapi katanya memiliki sifat kesombongan. Gitu. Berarti seperti iblis. Dia kan ciri-cirinya mirip, terulang sejarah. Nah, kira-kira jelas ya, masuk akal. Mustahil Dajjal bisa banyak memurtadkan orang kalau dia menunjukkan kedajalannya. Nanti menunjukkan kedajalannya ketika sudah berhadapan-hadapan perang dengan Al-Mahdi. Kan begini. Ketika Al-Mahdi sudah berkuasa, Al-Mahdi itu sudah memimpin Pakistan, sudah menunjukkan kemahdiannya, sudah di Islam. Pengikut Dajjal tetap nggak percaya itu nanti. Oh gitu. Iya, ada dua blok umat Islam itu nanti. Jadi gini, nah rekan sekalian, Mas Jul ya, pada saat Al-Mahdi muncul dan sudah mulai berkuasa, sudah mulai kemahdiannya, sudah dibayar, sudah di Islam, tetap saja banyak yang nggak percaya. Sudah dibayat di Ka'bah, Iya, banyak masih juga aja yang nggak tetap. percaya, tetap. Karena gini, logikanya gini ya. Masa Al-Mahdi jadi presiden dunia, jadi presiden Pakistan, sedangkan branding yang sekarang dibangun oleh para ustadz akhir zaman adalah melawan pemerintah kan, melawan kezaliman kan, kan digambarkan kezaliman itu ada di pihak pemerintah kan, penguasa. Nah, jadi tidak mungkin Al-Mahdi jadi pemimpin negara. Oh, nggak mungkin itu. Itu kayak Pak Jokowi aja, mirip orang biasa jadi presiden kan, bukan Al-Mahdi kan. Nah, mirip begitu. Jadi orang pasti ke situ larinya. Sehingga orang lebih percaya kepada Dajjal nanti nih, Al-Masih ini. Kenapa? Karena dia pembawaannya hebat, alim, pakai udang-udang banyak. Wah, pokoknya agamanya ngomongnya, bagus, hujahnya bagus. Iya. Oh, Udah begitu keturunan Nabi lagi katanya, mengklaim kan, dan sebagainya. Akhirnya orang lebih percaya ini. Jadi ke Al-Mahdi itu tidak percaya. Gitu loh. Nah, walaupun nanti umpamanya ada yang bisa melihat, oh ini kafir nih, disampaikan begitu juga nggak percaya juga. kan begini, dengan hujah kan. Kita tahu Dajjal tuh bukan berarti Dajjal tiba-tiba muncul di sini tulisan kafir kan? Enggak. Tapi hujah bahwa dia itu perilakunya sebetulnya kafir. Cuma tidak disadari karena orang justru lebih banyak pakai hujah-hujah yang ini. Contoh, mohon maaf, sekarang ini banyak tokoh-tokoh agama justru menganjurkan kekafiran. Bahkan mengajak kepada kesyirikan banyak. Banyak yang mengatakan ke kuburan ngelap berkah, coba. Padahal Allah itu maha peka di situ. Ya. Lalu kemudian mengatakan foto ulama itu membawa berkah. Pokoknya jin setan takut sama foto itu. Justru salah, bahkan foto itu jadi rumah jin setan, yang benar itu. Nah, jadi justru tokoh agama itu yang menyeret umat kepada kesyirikan. Gitu. Maka tadi saya katakan, Contohnya belum tentu tokoh agama pun tahu Dajjal itu, karena dia pelaku kesyirikan, nggak benci, tidak benci dengan itu, bahkan dia dengan hujah-hujahnya dia tidak apa-apa ngelap berkah dari kuburan. Ini dalilnya. Itu yang ulama-ulama seperti itu. Betul, dan itu mayoritas loh di Indonesia. Di Indonesia itu, mohon maaf nih, saya tidak ingin menyebutkan kelompoknya ya, karena tidak ditanya juga. Tapi intinya, mayoritas di Indonesia itu pelaku syirik. Ya sekarang Mas coba berkunjung ke rumah-rumah, pasti ada foto-foto kan di depannya. Bangga dengan foto salaman dengan Pak Jokowi, foto dengan salaman dengan ulama, berfoto, kan begitu ya? Dengan satu keluarga yang pakai jas baju. Kan itu ada kebanggaan, ingin diperlihatkan orang lain kan? Nah itu syirik, bagian dari syirik. Berarti kalau bisa dikatakan ada Habib, Ya. fotonya dipajang. Bukan Habib aja, Kiai juga banyak. Kiai. Betul. Terus Itu sudah mempertuhankan Kiai dan Habib itu. gitu. Jadi mohon maaf nih kepada para habaib ya. Kalau tidak menyadari bahwa mereka ini menyeret kepada kesyirikan kepada umat, maka berpotensi menjadi pengikut Dajjal. Berarti bukannya kita wajib menghormati, mengikuti dari
keturunan dari Rasulullah begitu. Baik, saya ingin menjelaskan juga. Kami punya dalil bahwa Rasulullah mengatakan keturunanku itu sesungguhnya Ahlul Bait itu orang beriman. Justru orang yang ngaku-ngaku, kan ada hadisnya nih. Ada hadisnya bahwa nanti akan muncul seseorang ngaku Ahlul Bait. Padahal dia bukan keturunanku, ya. Karena dari selangkangan dia muncul fitnah, gitu kan hadisnya itu, ya. Saya ini nggak begitu detail hafalnya, tapi kurang lebih demikian. Dan Nabi mengatakan itu bukan keturunanku, bukan keluargaku. Walaupun keturunan darahnya. Walaupun benar keturunan darah, tapi kalau sudah berbuat syirik misalnya, berbuat macam-macam, tidak dianggap. Bahkan ada contoh hadis yang lain, siapa zaman dulu Nabi itu? Ada, saya lupa ya hadisnya. Tapi dia dianggap Ahlul Bait sama Nabi. Justru orang yang beriman atau dianggap ikhwan di akhir zaman, itulah keluargaku. Jadi yang disebut dengan keluarga Nabi itu belum tentu Ahlul Bait. Ya samalah. Contoh Nabi kan punya paman-paman, ya. Bahkan jadi musuhnya kan. Iya. Berarti kan satu darah itu, satu gen kan. Tapi bisa jadi begitu. Ya contoh Nabi Nuh juga. Kan satu gen anaknya kan. Anak Nabi malah langsung, ya kan? Jadi jangan mengklaim dia Nabi, keturunan Nabi, kemudian dia sombong. Nah, kesombongan itulah yang akan menjerumuskannya. Jadi mohon maaf nih kepada banyak. Saya melihat memang para Habib inilah, saya ngumpulin ada 100 video itu yang benar-benar mengklaim saya keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi, saya gennya Nabi. Itu bisa terkena hadis tadi itu. Gitu. Karena dalam hadis itu mengaku dia keturunan Nabi, padahal bukan. Keturunanku adalah orang yang pokoknya orang. Artinya secara darah mungkin dia keturunan. Bisa jadi. Tapi secara perilaku, keimanan Sudah keluar dan itu tidak akan diakui sebagai keturunan Nabi. banyak Bahkan orang yang tidak ada gen Nabi bisa jadi itu keluargaku. Bisa dianggap sebagai Rasulullah menganggapnya sebagai keturunannya. Keluarga Ya, Nabi. Keluarganya ya. Nah, jadi kaitan dengan itu ya. Artinya jangan karena dia yakin gen Nabi lalu kemudian menjadi terhindar dari api neraka. Justru harus paling sangat dijaga karena risikonya tadi kena fitnah tadi ya. Nah, kemudian soal kaitan tadi Habib ya. Kalau saya mohon maaf, saya melihat ini kan lagi rame nih pertentangan antara keturunan Ba'alawi kan sedang rame lah ya. Itu dianggap bukan keturunan Nabi. Kalau saya memang pertama kalau sudah membuktikan tes darah DNA itu saya baru yakin bahwa dia ada gen keturunan Nabi. Yang kedua, perilakunya mohon maaf. Mayoritas perilaku berbuat syirik. Para Habib itu kan mayoritas berbuat syirik gitu. Kalau definisi dari petunjuk Mubasysyirat ya, saya katakan sekali lagi, para Habib itu pelaku syirik kebanyakan. Kalau lihat definisinya Mubasysyirat Muhammad Qasim ya, bukan kata saya ini loh. Oh gitu. Nah, jadi marah saja kepada Mubasysyirat ya. Berdasarkan Mubasysyirat. Iya, cium tangan berlebihan. Cium tangan tidak syirik, yang penting tidak berlebihan. Caranya jangan ruku. Nah, kemudian majang foto-foto di mana-mana kan, bahkan di kuburan juga banyak foto-foto Habib. Bayang di kuburan ada fotonya dia. Kemudian di tempat-tempat terbuka, di baliho-baliho ini syirik itu semua. Oh gitu ya. Karena dipajang. Nah, dipajang untuk dalam jangka waktu lama dipajang. Ketika dipajang, dipamerkan itu sudah jatuh syirik. Muhammad Qasim mengatakan itu, Mubasysyiratnya. Sedangkan iklan-iklan ada kajian, ada haul, mungkin bukan foto-foto Habib semua itu. Banyak. Jadi ya nggak apa-apa, ini nggak usah diedit, biar aja lah, biar tahu. Karena memang begitu fakta Mubasysyiratnya ya. Serem juga nih. Tadi baru diprotes Habib kita. Nggak apa-apa, protesnya ke saya. Kan kalau mas media ya namanya nanya kan, nggak usah takut. Biar marahnya sama saya gitu. Gitu. Siap ya? Siap. Untuk, ya mungkin Saya dipanggil siapapun siap. Gitu. Saya akan datang. Dan saya tidak perlu bawa banyak orang, saya perlu bawa 1-2 orang aja lah untuk supir apa. Gitu. Jadi saya orangnya tidak suka dengan gagah-gagahan. Saya datang. Bukannya gagah-gagahan juga itu, nggak mau cuma berani sendiri doang. Enggak, kan beda. Kalau gagah-gagahan harus dikawal banyak, saya enggak. Oh gitu.
Oke, kita lanjut. Ada poin yang saya pengen diperjelas lagi, itu masalah mimpi Muhammad Qasim mengenai runutan peristiwa yang akan terjadi nih dari tahun 2024 ini. Ya, sampai 28 ya. Ada ya mimpi, ada mubasyiratnya yang mengenai runutan yang akan terjadi di mulai tahun 2024 ini sampai ke depan seperti apa. Dan mungkin juga mudah-mudahan ya dari mubasyirat ini bisa dilakukan langkah antisipasi yang mungkin meminimalisir dampak negatif dari yang hal-hal yang buruk itu. Ya.